Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. selamat malam rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika semester 2 yang mengambil mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti yang pernah kita diskusikan setelah ATS ya, jadi kita akan tiba di saat materi terakhir ya. Materi terakhir hari ini itu akan menjelaskan tentang abstrak ya. Namun sepertinya minggu depan kalau sempat saya sisipkan salah satu materi yang menarik yaitu bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan parafrase, menuliskan quote, kemudian menulis citasi dengan baik dan benar ya karena memang untuk penulisan proposal yang akan teman-teman jumpai semester depan dan tugas akhir di tahun depan itu teman-teman harus bisa memahami ini ya karena ketika teman-teman nanti menuliskan dasar teori penting kiranya teman-teman bisa memahami ini ya tidak sekedar dalam tanda kutip copy paste dari jurnal, artikel atau paper orang dipastekan ke dasar teori di proposal penelitian teman-teman ya. Jadi seringkali ketika kami dosen pembimbing itu melakukan cek plagiarisme, presentase terbesar dari apa namanya plagiarismenya itu muncul dari bab kedua atau dasar teori ya, sehingga kita perlu memastikan bahwa teman-teman bisa memahami dan mengimplementasikan penulisan parafrase. Yaitu nanti kalau misalkan kita ada waktu minggu depan, pertemuan terakhir teori adalah menjelaskan tentang bagaimana kita menuliskan citasi, parafrase, dan lain sebagainya. Kemudian minggu 12, 13, 14, kita fokusnya adalah mereview laporan PBL yang sudah teman-teman susun atau yang sedang teman-teman susun dan yang terakhir adalah menyusun artikel ilmiah berupa paper dari laporan PBL yang sudah teman-teman buat ya. Jadi mungkin hari ini atau minggu depan itu adalah materi terakhir di kelas ini ya. Nah, kalau di kelas sebelah kan masih ada dua tiga materi lagi ya. Saya izin share screen rekan-rekan untuk contoh penulisan abstrak ya. Jadi di sini kelihatan teman-teman untuk salah satu tugas yang pernah diberikan ke mahasiswa elektro ya terkait penulisan abstrak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi abstrak itu merupakan bagian penting dari karya tulis ilmiah yang diletakkan di awal laporan hasil karya tulis ilmiah ya. Jadi ini dituliskannya di awal laporan karya ilmiah. Dikatakan penting karena abstrak mewakili isi dari karya tulis ilmiah. Jadi ini merupakan isi atau intisari ataupun literatur. Dengan membaca abstrak, maka akan diketahui gambaran dari isi karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak juga boleh dikatakan sebagai resume atau ringkasan ya. Ringkasan, intisari dari skripsi yang memberikan gambaran dari latar belakang tujuan metode analisa data dan kesimpulan ya. Jadi latar belakang tujuan itu dia merupakan bagian dari bagian satu, ya ini bagian satu, ini bagian satu itu adalah latar belakang dan tujuan, kemudian ini metode itu adalah bagian yang kedua, bagian kedua dan analisa data dan kesimpulan itu adalah bagian tiga. Kadang juga langsung dijelaskan kesimpulannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis abstrak. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan penelitian dengan ringkas dan alasan memilih judul tersebut, supaya pembaca mengetahui tujuan penulis. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan metodologi yang digunakan oleh penulis disertai keterangan. Yang ketiga, menjelaskan analisa data yang ditemukan dalam penelitian. Yang keempat, menjelaskan hasil dari penelitian. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kesimpulan yang menyeluruh yang diperoleh dari penelitian. 5 kesalahan dalam penulisan abstrak. Yang pertama adalah pendapat pribadi tanpa rujukan. Ya, ini merupakan sebuah kesalahan yang karena abstrak itu adalah ringkasan
di mana ringkasan itu diperoleh dari resum keseluruhan hasil penelitian. Kemudian tidak ada alasan atau hasil penelitian dalam menentukan media, tidak jelas alasan mengapa memilih media tersebut. Ini juga merupakan kesalahan dalam penulisan abstrak. Kemudian yang ketiga, kurang detail dalam menggunakan metodologi penelitian serta tidak jelas mengapa memilih metode tersebut. Ya, misalnya. Kemudian yang keempat, tidak ada penjelasan rancangan atau metodologi desain yang digunakan ya, karena bab kedua itu adalah bab yang terpenting ya di sini adalah terkait metode ya. Jadi kalau tidak ada metode berarti abstrak itu masih salah. Jadi intinya Anda fokusnya ke sini aja. Bagian pertama latar belakang tujuan, bagian yang kedua adalah metode, dan bagian yang ketiga adalah analisa data, pembahasan hasil dan kesimpulan. Kemudian yang kelima, tidak menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sering terjadi teman-teman, abstrak itu dianggap sebelah mata ya, baik dari penulis, kadang pembimbing, kadang penguji tidak memperhatikan abstrak. Tapi abstrak itu penting teman-teman. Jadi kadang mahasiswa itu menulis abstrak itu yang penting tertulis di situ. Kadang dan malah sering ya mahasiswa itu menulis abstrak itu di bagian akhir itu malah menuliskan saran. Harapannya penelitian ini mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kaum kaum A misalnya. Itu kan saran sebenarnya, bukan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian itu misalnya berdasarkan berdasarkan uji usabilitas pada sistem informasi tambal ban yang sudah dibuat, mendapatkan skor kehandalannya adalah 85%, yang berarti bahwa sistem informasi tambal ban ini adalah bla bla bla. Nah, itu adalah hasil pembahasan simpulan yang baik. Jadi bukan merupakan pendapat pribadi, bukan merupakan saran, ya, bukan saran ya, tapi hasil analisa dari penelitian dan simpulan. Aturan nulis abstrak adalah abstrak berisi tidak lebih dari 150 kata. Jumlah kata disesuaikan dengan aturan instansi atau template artikel ya. Teman-teman kemarin sudah coba melihat sistematika dalam apa namanya artikel ilmiah ya. Jadi seharusnya teman-teman juga tahu bahwa aturannya itu juga disesuaikan dari situ, aturan penulisan abstrak. Jarak baris adalah 1 spasi ya. Kemudian penulisan bahasa asing harus dicetak miring. Kemudian yang keempat adalah bagian bawah abstrak disertakan 3 sampai 5 kata kunci atau keyword, dimulai dari kata yang spesifik sampai yang umum ya. Jadi keyword itu untuk mempersingkat ruang lingkup ya, memperkecil ruang lingkup pembaca supaya lebih to the point. Nah, ini contoh penulisan abstrak mahasiswa elektro ya di sini. Misalnya, rancang bangun alat pemotong keripik singkong otomatis ya, kita lihat. Di sini ada catatan bahwa tujuan penulisan belum jelas. Kita baca ya. Rancangan alat pemotong keripik singkong otomatis adalah suatu alat yang dirancang untuk memotong singkong secara otomatis dengan memanfaatkan komponen elektronika. Komponen-komponen yang digunakan untuk alat ini adalah power supply 12 VDC sebagai penyuplai tegangan, sedangkan komponen elektronika yang digunakan adalah motor power window yang digunakan sebagai pendorong singkong, motor kapasitor yang digunakan sebagai penggerak mata pisau, pass button, dan limit switch sebagai saklar pengaktifan komponen. Alat ini dikontrol dengan menggunakan relay, sedangkan untuk pengukuran tebal atau tipisnya hasil pemotongan dengan menggunakan potensiometer, keuntungan dari alat pemotong keripik singkong otomatis ini adalah cepatnya waktu pemotongan singkong sehingga proses pengerjaan semakin optimal. Dengan hambatan potensiometer 100 ohm dan durasi waktu 12 menit untuk 3 kg singkong dengan ketebalan pemotongan 4 meter. Nah, ini jelas ya tadi reviewnya di sini bahwa tujuan penulisannya itu belum dijelaskan lebih spesifik. Kalau kita lihat dari contoh kasus yang pertama ini relatif mengarah ke paragraf deskriptif ya. Jadi teman-teman bisa membaca lagi materi minggu ke-7 mata kuliah bahasa Indonesia tentang jenis-jenis paragraf. Ini adalah paragraf
deskriptif, baru kemudian dilakukan penyajian hasil dan pembahasan. Nah, di sini tidak menjelaskan metode, hanya menjelaskan komponen-komponen yang digunakan dari alat ini ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah salah satu contoh paragraf deskriptif ya, tidak mencerminkan penulisan abstrak yang baik dan benar. Nah, berikutnya kita coba bandingkan dengan dua contoh kasus yang akan kita review ya. Misalnya di sini adalah rancang bangun mesin pengupas kulit kentang sekaligus pemotong stik kentang mini otomatis untuk usaha kecil menengah di Pulau Karimun. Ya, saya izin untuk ngecas rekan-rekan. Oke, di sini didasari dengan sebuah latar belakang ya. Di sini masyarakat memanfaatkan hasil pertanian kentang untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan industri. Pengusaha kecil menengah memilih kentang untuk dijadikan sebuah peluang bisnis karena kentang dinilai memiliki peluang usaha yang cukup. Produk olahan kentang yang dijadikan sebagai peluang usaha adalah stik kentang. Nah, ini kan latar belakangnya eh, terumuskan dengan struktural ya. Kemudian, mesin pengupas kulit kentang sekaligus pemotong stik kentang memiliki beberapa keunggulan, di antaranya efisiensi waktu dan menghemat tenaga dalam pengolahan pembuatan stik kentang. Ya, nah ini latar belakangnya sudah lengkap. Kemudian kita muncul eh, suatu kalimat yang menjadikan masalah ini menimbulkan sebuah tujuan penelitian. Untuk itulah dibuat mesin pengupas sekaligus pemotong stik kentang mini otomatis. Tetapi dalam proposal ini hanya akan membahas mesin pemotong stik kentang yang memiliki dimensi yang sama setiap pemotongannya dan hanya memakan waktu 3 menit per 1 kilogram. Ya, ini tujuannya dijelaskan. Kemudian di sini ada ruang lingkup atau batasan masalah bahwa setiap potongannya memakan 3 menit per 1 kilogram. Ya, jadi ini kita diperbolehkan juga menambahkan ruang lingkup ataupun batasan masalah dalam mengemukakan tujuan penelitian. Mesin pengupas kulit kentang sekaligus pemotong stik kentang ini memakai pengontrolan dengan microcontroller yang sudah diprogram sesuai dengan sistem kerja alat ini. Setelah dilakukan penginputan, maka alat akan bekerja. Ya, ini berarti sudah masuk ke ranahnya metodologi. LCD menampilkan waktu yang akan diproses. Motor pengupas yang akan terlebih dahulu bekerja untuk proses pengupasan kulit kentang. Setelah beberapa menit, pintu pengupas terbuka bersamaan dengan pintu pengantri dan motor pemotong bekerja. Pada proses pemotongan, stik kentang menggunakan ulir dengan sistem forward reverse. Dari keseluruhan mesin pemotong stik kentang memiliki hasil yang sama di setiap pemotongan stik kentang dan hanya memakan waktu 1 kilogram dalam 3 menit. Dibanding-bandingkan dengan hasil potongan kentang manual, mesin pemotong kentang otomatis ini dapat menghasilkan potongan kentang yang beragam dan waktu yang sangat cepat. Nah, di sini itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan, ya. Kemudian, ya, kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan. Kemudian, di sini itu tadi latar belakang, kemudian untuk itulah, nah ini harusnya titik ya. Ini muncul tujuan dan boleh dilengkapi dengan batasan masalah atau ruang lingkup. Gitu. Nah, ini mulai metodologi. Nah, kemudian kata kuncinya yang dari tadi disebut adalah kentang ya. Berarti kemudian pasti ada pemotong dan pengupas ya di sini. Pengupas, pemotong, dan microcontroller.
Ini contoh yang berikutnya, ya. Contoh yang berikutnya. Desain sistem keamanan motor menggunakan sidik jari. Pembuatan aplikasi ini di latar belakangi berarti jelas ya, ini sudah ada latar belakang. Ter- ter- nah, namun ini memberikan suatu style penulisan abstrak yang agak berbeda ya, karena langsung to the point menjelaskan bahwa aplikasi yang ditunjuk langsung di mention latar belakangnya. Dilatar belakangi oleh sistem keamanan sepeda motor yang masih bergantung dengan kunci stang motor. Sistem ini kurang efektif ya, berarti ini kan apa namanya beberapa masalah, masalah itu dikumpul-kumpulkan untuk memperkuat latar belakang ya di sini bahwa sistem ini kurang efektif ya, sistem ini kurang efektif karena jika hanya menggunakan kunci stang motor, maka dapat dibuka dengan menggunakan alat dan motor akan dapat dijalankan. Pembuatan sistem keamanan motor dengan fingerprint bertujuan untuk membuat inovasi baru agar perkembangan teknologi menjadi semakin berkembang. Ya, pembuatan alat ini, ya, berarti adalah tujuannya. Ini adalah tujuan, tujuan ya. Jadi bertujuan untuk membuat inovasi baru agar perkembangan teknologi menjadi semakin berkembang. Kalau tujuannya ingin lebih ke teknis, berarti tujuan keamanan dengan fingerprint ini pembuatan sistem keamanan motor dengan fingerprint ini bertujuan untuk meningkatkan sekuritas si pemilik motor ya, karena eh, apa namanya sidik jari itu kan sifatnya unik ya, jadi si pemilik sidik jari tertentu saja yang bisa menyalakan sepeda motor. Nah, itu kalau misalkan ingin menjelaskan tujuan yang lebih spesifik. Kalau ini kan lebih ke general ya, karena ini inovasi baru agar pengembangan teknologi menjadi semakin berkembang. Ini terlalu general. Pembuatan alat ini meliputi pembuatan software. Nah, ini sudah mulai metode ini. Pembuatan software ini juga harus huruf miring ya teman-teman ya, kalau semua istilah asing ya. Kemudian pengujian software ini juga harus huruf miring, perancangan elektrikal, dan implementasi alat pada sepeda motor. Serangkaian di atas adalah langkah-langkah agar sistem bekerja secara sempurna dan meminimalisir kekurangan yang mungkin terjadi pada sistem. Sistem yang dibuat menggunakan sensor fingerprint SM630 sebagai input, ya input juga harus huruf miring, untuk mendeteksi sidik jari dari si, ya ini kita harus ganti si pengguna ya, teman-teman. Objek berarti harus dipisah si pengguna motor. Sistem ini juga didukung oleh kit Arduino sebagai sorry, kalau Arduino nggak perlu dihuruf miring ya, kitnya aja, karena Arduino nama produk, nama merek. Sebagai otak untuk mengolah data dari sensor sidik jari ke relay. Nah, relay ini juga harus pakai. Dan CDI untuk menghubungkan pengapian ke kontak motor. Ya, nah ini sudah ke metode. Nah, di paragraf ini pasti ke hasil dan pembahasan. Dari pembuatan sistem ini dapat disimpulkan, ya berarti ini sudah di bagian akhir. Tapi ini adalah pembahasan hasil dan simpulan. Dari pembuatan sistem ini dapat disimpulkan ya, bahwa hanya ada satu pengguna yang dapat mengakses sepeda motor dan CDI tidak akan terhubung apabila sidik jari yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak terdaftar di dalam database. Nah, ini juga memiliki kekurangan ya, bahwa hanya bisa didaftarkan satu sidik jari ya. Nah, ini penelitian ini kemudian bisa dikembangkan lagi untuk penggunaannya bisa menggunakan lebih dari satu apa namanya fingerprint ya. Dengan adanya sistem ini, pengguna sepeda motor akan lebih mudah untuk menggunakan sepeda motor dan juga meminimalisir adanya pencurian sepeda motor yang sering terjadi ketika sepeda motor ditinggal atau diparkir oleh pemiliknya. Nah, ini jelas ya, Cek. Tapi ini memiliki kekurangan kalau misalnya sepeda motor dimiliki oleh satu keluarga itu mau pakai kan tetap nggak bisa karena fingerprint yang bisa didaftarkan satu. Jadi penelitian ini masih punya batasan ya, di mana bisa dikembangkan lagi bahwa misalnya ya
Satu kontak itu bisa mendaftarkan 4 sampai 5 ID fingerprint. Nah, ini juga harusnya kurang ya. Ini sepeda motor misalnya. Sepeda motor ya. Kemudian fingerprint, ini fingerprintnya juga harusnya miring. Arduino Uno dan seterusnya. Nah, ini contoh contoh apa namanya abstrak ya teman-teman ya. Ya, contoh penulisan abstrak yang oke ya. Jadi teman-teman nanti untuk menuliskan abstrak setidaknya punya gambaran lah. Jadi pada intinya abstrak itu disusun setelah penelitian itu selesai di apa namanya diselesaikan, maaf, selesai dibuat ya. Kemudian dari penelitian yang sudah Anda susun tersebut, Anda buat sebuah abstrak yang terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama itu menjelaskan latar belakang dan tujuan. Bagian yang kedua adalah metodologi atau metode penelitian. Dan yang ketiga adalah analisis data, hasil, dan kesimpulan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang diskusikan tentang abstrak, penulisan abstrak rekan-rekan. Kalau tidak, kita coba melihat salah satu pekerjaan ya. Itu kita mau evaluasi karena waktunya masih cukup panjang. Masih, kalau saya izin ya rekan-rekan ya untuk mengevaluasi ini yang telah 20 jam siapa ini? Amelia Christine Ginting. Hmm, ini saya lihat tidak mencantumkan contoh artikelnya ya, jadi belum bisa saya gunakan sebagai contoh. Coba yang lain, ini punya Arjuanda. Oh, nggak dilampirkan ya, memang mungkin karena saya tidak menjelaskan spesifik tugas yang detail ya. Coba saya buka satu lagi. Berarti struktur dan tujuan dari paragraf abstrak harus diperhatikan. Oke, kalau strukturnya itu yang terdiri dari tiga bagian itu Mas Dery Putra. Jadi abstrak itu bisa dituliskan dalam satu paragraf utuh, bisa dituliskan dalam bentuk tiga paragraf. Baik itu dalam bentuk satu paragraf atau tiga paragraf, itu tidak menjadikan masalah. Umumnya kita sesuaikan aturan penulisan abstrak itu tergantung dari template artikel ilmiah. Ya, rata-rata atau umumnya itu 150 kata. Kemudian untuk strukturnya, yang pertama itu jelas harus ada latar belakang dan tujuan. Kemudian yang bagian kedua adalah metodologi. Kemudian bagian yang ketiga, sorry, bagian ketiga adalah hasil pembahasan dan kesimpulan. Ya, betul bahwa tujuan itu harus dimunculkan. Jadi kalau misalnya kita studi literatur, misalnya teman-teman mau bikin sistem informasi berbasis web, pasti teman kan browsing sistem informasi berbasis web, nanti langsung dibaca di abstrak. Kira-kira dalam abstrak itu sesuai enggak dengan rencana penelitian Anda? Dilihat dari tujuannya. Oh, tujuannya itu melakukan uji kehandalan. Oh, berarti enggak. Karena kita fokusnya adalah membangun sistem, bukan menguji gitu ya. Ini salah satu contoh sistematika tulisan artikel. Nanti kita lihat lagi satu lagi ya mungkin ya. Mungkin ada yang melampirkan contoh apa ini ketua kelasnya aja.
Ini apa ini? Sendiri, semua sendiri. Oke, jadi gini teman-teman. Pengerjaan tugas ini saya tidak menuntut teman-teman bisa menjelaskan dengan panjang lebar ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa mengerjakan dengan jujur ya. Jujur itu maksudnya ya Anda baca untuk belajar studi literatur, kemudian Anda melakukan pengerjaan tugas sesuai dengan yang saya perintahkan gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan agak-agak inilah ya, tidak bisa dijadikan contoh ya. Jadi saya coba satu kali lagi. Nah ini enak dilihat ya. Ini contohnya yang punya dari Putra ya. Jadi judulnya Non-Playable Character NPC based on behavior tree for enhanced immersive experience in serious game ya. Oke, penulis tanggal sistematika penulisan. Nah, jadi sudah bisa memberikan contoh terdiri dari bab pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Ya, kemudian, nah ini contoh pengerjaan tugas yang menurut saya bagus ya. Jadi di sini sistematika penulisan sudah dijelaskan, kemudian tujuan penelitian meningkatkan pengalaman pemain dalam permainan profesional dengan menggunakan model behavior tree untuk menerapkan. Kemudian metodenya mulai dari pengumpulan data dan identifikasi masalah, studi sastra, desain konteks permainan, kemudian membuat behavior tree untuk MFG dan evaluasi pengalaman ya. Kemudian hasil penelitian, nah ini ada data yang dijelaskan secara kuantitatif ya. Hal ini menunjukkan peningkatan bla bla bla. Ya, ini cuma tujuan sematika tujuan metode dan hasil ya. Jadi teman-teman, tujuan saya menyuruh untuk menganalisis jurnal atau jurnal review adalah teman-teman mempercepat untuk mengevaluasi jurnal yang nantinya akan teman-teman gunakan pada saat tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka. Jadi ketika teman-teman ingin membuat suatu produk ya, kalau saya lihat dari diskusi saya dengan KPS Prodi Teknik Informatika bahwa untuk yang mahasiswa khususnya semester 4 ke atas atau semester 4 ini bahwa pengalaman PPL ini mampu meningkatkan kemampuan teman-teman secara teknikal dan secara administrasi tulisan ya. Jadi saya kira teman-teman dengan membiasakan melakukan literatur review itu akan mempermudah dan memberikan gambaran bahwa oh nanti itu saya mau melakukan penelitian apa sih gitu ya. Misalnya penelitiannya tentang game ya, tentang perilaku apa gitu ya. Kemudian Anda searching di Google Scholar, Google Scholar, menemukan artikel, Anda buat seperti ini aja sederhana ya. Kemudian kalau untuk ketentuan TA masing-masing prodi kan biasanya untuk referensinya ada yang dibatasi 5 tahun terakhir, ada yang 10 tahun terakhir, ada yang tidak dibatasi ya. Kalau di prodi teknik informatika kan dia kemajuan ipteknya relatif cepat ya. Jadi memang sebisa mungkin untuk literatur reviewnya tidak lebih lama dari 5 tahun dan ini sudah oke. Kemudian teman-teman bisa melihat sistematikanya ya. Kemudian tujuan metode dan hasil penelitian itu nanti penelitian ini arahnya kemana. Misalnya kalau teman-teman mau mengembangkan hal yang sama, nah teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi dari metodenya. Oh, pengumpulan data dan identifikasi masalahnya bagaimana, studi sastranya bagaimana, desain konteks permainan bagaimana, dan seterusnya. Dari metode ini, ya kemudian teman-teman bisa mengupgrade atau mengembangkan penelitian teman-teman. Karena gini, untuk aspek plagiarisme, salah objeknya berbeda itu
termasuk juga bukan plagiarisme, ya. Kemudian metode yang beda dengan tujuan yang sama itu juga bukan plagiarisme, dan ini juga sebenarnya merupakan peluang buat teman-teman lebih banyak studi literatur itu akan semakin mudah untuk mengerjakan laporan TA atau proposal penelitian Anda. Ya, dari Putra bisa dikembangkan, ditelusuri lebih dalam. Bisa juga dilakukan penggabungan dari beberapa studi literatur untuk pengembangan apa namanya ide penelitian yang lebih lebih luas gitu ya. Oke, tadi saya contoh. Ini contoh yang punya siapa ya? Arjuanda itu juga sudah oke ya, ada pendahuluan, metode, hasil ya. Tujuannya, tujuan utama dari penelitian adalah untuk menganalisis data transaksi penjualan di bisnis food and beverage F&B menggunakan algoritma a priori ya. Ya ini sudah oke ya, tapi lebih oke lagi ada contoh apa namanya jurnalnya, jadi kita bisa nge-review ya. Tapi ini sudah oke ya di dalam melakukan analisis atau melakukan review jurnal. Metode yang digunakan, nah ini jelas ya, jadi menggunakan metode apa saja untuk mengangkat topik ini dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aturan asosiasi yang terbentuk dapat menentukan pola pembelian produk yang sering dibeli bersama. Salah satu kombinasi produk yang ditemukan adalah green tea, latte, dan french fries dengan nilai support 16% dan confident 83%. Sebagai referensi untuk strategi bisnis seperti pengaturan stok dan promosi produk. Oke, ketika teman-teman ingin mengembangkan penelitian yang sama, caranya yang sama dengan objeknya yang berbeda misalnya, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang sama, akan tetapi dari hasil penelitian yang sudah Anda himpun, ini juga bisa Anda susun sebagai sebuah hipotesis, ya. Jadi sebuah penelitian itu bisa digunakan sebagai hipotesis diterima dan hipotesis ditolak kalau jawabannya tidak sesuai dengan penelitian. Misalnya, contoh adalah misalnya ada suatu penelitian yang menganalisis harga pasar properti di Batam pada masa COVID ya. Hasil penelitian misalnya Arjuanda pada tahun 2021 memberikan hasil dan pembahasan sebagai berikut bahwa eh, harga properti di Batam Center pada rentang 2020 sampai 2022 atau dalam masa COVID itu memiliki kenaikan penurunan yang signifikan, yaitu 10% dari nilai NJOP misalnya ya, dari NJOP karena faktor pandemi COVID-19. Nah, dari penelitian Arjuanda tahun 2021 itu kemudian akan digunakan oleh proposal penelitiannya si Damar Aksa misalnya di tahun 2024. Oh, hasilnya penelitian Ajuanda ini nilai propertinya 10% di bawah nilai NJOP. Ya udah, saya mau mau membuat penelitian yang sama, metodenya yang sama, tapi objeknya berbeda nih. Objeknya diganti, kalau Ajuanda di Batam Center, saya mau ke Batu Haji. Batu Haji. Batu Haji dengan topik yang sama untuk melihat dengan tujuan melihat harga properti di Kecamatan Batu Haji. Nah, Anda menyusun hipotesis. Hipotesis satu diterima bahwa harga properti turun 10% dari NJOP. Nah, hipotesis ditolak kalau nilai properti properti tidak turun atau turunnya kurang dari 10% dari NJOP misalnya. Nah, itu dengan metode yang sama, dengan eh, cara penyelesaian yang sama, dengan objek yang berbeda, ini bisa dibilang sebagai bentuk yang tidak plagiarisme. Ya, kemudian si Damar Aksa melakukan penelitian bahwa apa namanya ternyata di Batu Aji itu nilai penurunan propertinya itu hanya 2% dari NJOP. Berarti hipotesisnya diterima atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena hipotesis yang tidak diterima adalah jika nilai propertinya berada di sama dengan NJOP atau kurang dari 10%. Nah, sehingga hipotesisnya ditolak, maka penelitian ini memberikan
hasil yang berbeda atau unik. Nah, ini nanti diambil lagi nih oleh eh, penelitiannya Amelia nih. Coba lah, saya mau ngambil ngambil di Lubuk Baja lah, Lubuk Baja, Lubuk Baja pakai hipotesis yang sama, hipotesis yang disusun oleh si Damar Aksa. Nah, saya samakan aja Damar Aksa dengan hipotesisnya Damar Aksa. Kalau nilainya turun sampai 10% diterima, kalau turunnya sama dengan NJOP atau kurang dari 10% ditolak. Nah, kemudian melakukan metode yang sama, cara penyelesaian yang sama, dengan lokasi yang berbeda atau objek yang berbeda, Lubuk Baja, oh ternyata diperoleh bahwa nilai penurunan harga properti di Lubuk Baja itu 12%. Oh, berarti yang di Lubuk Baja itu hipotesisnya diterima. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman itu harap berhati-hati dengan plagiarisme, tapi plagiarisme itu bukan berarti bentuk yang dalam tanda kutip haram, tidak haram. Akan tetapi Anda pilih saja objeknya misalnya berbeda, atau objeknya sama, metodenya berbeda, atau objeknya sama, metodenya sama, penyajiannya berbeda. Itu bisa dilakukan. Nah, salah satu kombinasi yang lainnya misalnya ujinya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman, saya coba. Ini penelitian yang sama tapi outputnya berbeda ya. Ini hasil pengabdian masyarakat saya ya. Oke, di sini stok. Di sini ada dua judul stokok ya ini. Jadi saya ada produk pengabdian masyarakat yang saya ketuai untuk membuatkan web pariwisata dan juga salah satu anggotanya merupakan mahasiswa di Prodi Geomatika untuk membuat produk web. Ya, contoh kita bandingkan ya. Nah, ini penelitian saya itu judulnya Participatory Web GIS Wisata Pulau Stokok ya. Jadi ini dipublikasikan tahun 2021 ya. Jadi di sini ada apa namanya kerjasama dengan beberapa dosen di informatika seperti Pak Agung Riyadi, Muhammad Nasrullah, Bu Inung atau Bu Nur Zahrati Zanah ya, Pak Afdal Dikri, Pak Fadli Suwandi ya. Coba kita lihat PDF-nya. Kemudian tadi kita lihat toko yang punyanya mahasiswa. Ini datanya sama, teman-teman. Nah, ini sama, ini pembimbingnya saya dipublikasikan 2 tahun berikutnya Websis Wisata Pulau Stoko. Kita coba komparasikan. Datanya sama, tapi penyajiannya beda, ya. Penyajiannya beda, kemudian uji usabilitasnya berbeda. Uji kehandalannya ini contohnya yang hasil pengabdian masyarakat saya yang sudah dipublikasikan di Abdimas Poli Batam, ya. Secara singkat saja itu bisa dilihat bahwa ya ini ya penekanannya ke partisipatory penyusunan websitenya ya. Jadi objek-objek wisatanya itu berdasarkan apa namanya survei langsung di lapangan ya. Contohnya ini foto hasil dokumentasi di lapangan. Dan ini metodologinya ya ketemu dengan stakeholder setempat. Ini antar mukanya ya. Nah, ini diagram alirnya. Ya. Kemudian ini uji kehandalannya menggunakan metode Nielsen 2012 ya. Kita perhatikan nanti. Nah, ini hasil apa namanya pengambilan data di lapangan ya dengan tim mahasiswa. Ini contoh surveinya. Ini lebih cenderung ke penekanan bagaimana kita melakukan participatory mapping ya. Jadi ini tampilan antar mukanya seperti ini. Ya, ketika diklik muncul informasi ya. Dan ini hasil uji usabilitasnya sudah lengkap, kemudian memberikan hasil bahwa aspek personalisasi memiliki skor 74,86 ya.
Karena penilaiannya yang nggak begitu maksimal karena dia sifatnya statis, bukan dinamis. Ya, kita bandingkan dengan yang salah satu penelitian yang sebenarnya objeknya sama, datanya sama. Ya, ini juga sudah dipublikasikan di seminar nasional APEC 2023 ya. Datanya sama, objeknya sama, datanya sama, sama-sama stokok ya. Kemudian beda di metodologi, ya ini lebih ke bagaimana membangun sistem, ini use case diagram, kemudian ada activity diagramnya, ini sama lah gambarnya. Ini produknya. Oke, nah ini tampilan antar mukanya berbeda, ya, sedikit berbeda. Tampilan antar mukanya berbeda. Kemudian ada beda lagi uji kegunaan atau usability-nya dia menggunakan metode SUS atau System Usability Skill. Ya, di sini hasilnya itu adalah, bentar ya, agak lupa juga. Nah, nilainya 70,5 berada di grade C. Grade C itu adalah catatan nilainya 68 sampai 74. Ternyata nilainya nggak begitu jauh dengan uji usabilitas Nielsen. Yang Nielsen ini yang dari yang pengabdian masyarakat saya itu skornya 7486. Nah, ini nggak dibuat-buat, tapi memang aspek disabilitasnya nggak bagus web yang saya susun gitu ya. Jadi grade-nya itu C. Ya nggak masalah kalau web itu bagus atau kurang bagus ya. Kalau dasar kenapa ini nggak begitu bagus karena ini adalah program pengabdian masyarakat hasil implementasi participatory mapping masyarakat stokok ya. Jadi memang kita nggak mengejar kesempurnaan web ya, tapi kemampuan web itu menampilkan informasi. Ya. Ini juga sama nilainya grade-nya C. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu dimasukkan karena penelitian ini mengambil dari pengabdian masyarakat yang saya publikasikan, berarti ini harus juga dituliskan supaya meminimalisir adanya aspek plagiarisme. Dan sebenarnya di paper ini ada yang salah. Salahnya itu di sini. Nah, ini kan gambar ini ya kita bandingkan dengan gambar yang saya publikasikan di sini itu mirip sekali, sama persis. Nah, di sini aspek review dari seminar nasional APEC itu kurang kurang maksimal ya, kurang maksimal 100% ya, karena di sini seharusnya gambar itu sudah tertuang ya. Nah, seharusnya di penelitiannya yang tahun 2023 di sini harus diberikan sumber gambar. Sumbernya adalah Rasa Randi, 2020 2021 ya. Kemudian ada lagi tadi. Nah, ini juga harusnya sama Rasa Randi 2020. Nah, ini partisipatory. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi, ini persiapan teman-teman sebelum melaksanakan proposal penelitian bahwa plagiarisme itu untuk beberapa batasan tertentu diperkenankan, tapi jangan kalau istilah yang lagi viral belakangan ini ATK ya, apa namanya, amati, tiru, plek-keteplek gitu ya, yang kemarin sempat booming karena Aris Media ya, kalau nggak salah saya lupa juga nama TikTok atau IG-nya ya. Tapi harus amati, tiru, dan modifikasi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan teman-teman? Ada? Ada yang mau raise hand? Semoga yang saya jelaskan ini memberikan apa ya gambaran teman-teman untuk apa namanya persiapan untuk penulisan proposal ke depan ya, karena semester depan itu sudah mulai untuk melakukan penulisan proposal. Oke, kalau tidak saya tutup ya.